Beberapa hari kebelakang, sejumlah daerah di Indonesia terpantau mengalami fenomena cuaca panas ekstrim. Badan Riset dan Inovasi Nasional menyebut pada siang hari suhu maksimum bisa mencapai 35 hingga 38 derajat Celcius. Lantas apa penyebabnya dan bagaimana antisipasinya? Kita akan bahas bersama Erma Yuli Hastin, peneliti BRIN, dan juga Widiawati Jubir Kemenkes. Selamat malam, terima kasih telah bergabung bersama kami, Bu Erma, Dr. Wiwit. Selamat malam Mbak Ayu, salam sehat. Selamat malam Bu Erma. Salam sehat. Saya mungkin pertama ke Bu Erma terlebih dahulu. Bu Erma, jadi kalau kita merasakan cuaca sangat panas akhir-akhir ini, penyebabnya sebenarnya apa Bu? Dan wilayah mana di Indonesia yang paling terdampak? Ya, yang pertama tentu adalah posisi astronomis tadi yang dijelaskan sebelumnya dari BMKG kan menyatakan bahwa posisi semu matahari terhadap bumi saat ini memang berada di lintang selatan, yaitu di selatan ekuator ya, sekitar 9-10, dan itu artinya adalah di Pulau Jawa, katakanlah seperti itu gitu ya. Namun ini kan setiap tahun seperti ini gitu, dan beberapa hari belakangan itu ada hot spell, artinya ada panas maksimum yang mencapai threshold di atas 37,5 atau 37 derajat Celcius, yang itu bisa dikategorikan sebagai hot spell. Kalau di luar negeri, di Thailand dan di daratan Asia yang lebih ke utara, mungkin kita melihat fenomena ini adalah heat wave ya. Tapi karena heat wave itu di atas 40. Tapi kalau di Indonesia, mungkin saat ini threshold-nya itu sekitar 37. Nah, fenomena ketika feels like terutama ya, yang terasa di itu sudah 39. Jadi sekitar ada 2 derajat dari ukuran aktual panas maksimum. Itulah yang terjadi belakangan ini, dan ketika itu terjadi lebih dari 3 hari berturut-turut panas maksimum yang di atas 37, maka itu kategorikan sudah bisa kita katakan sebagai panas yang ekstrim begitu ya, atau hot spell tadi. Karena dia berturut-turut panas suhu maksimum. Nah, jadi mana saja wilayah yang terdampak tentu adalah tadi ya, sekitar terutama di pesisir utaranya ya Mbak ya. Jadi wilayah-wilayah kota-kota di utara ini, Jakarta dan sekitarnya tentu saja ya, The Great Jakarta, kemudian juga Semarang, Surabaya, itu adalah wilayah-wilayah yang dari riset kami, ketika kita melihat dengan data 30 tahunan, itu memang cenderung mengalami panas ekstrim atau hot spell itu. Jadi ada kecenderungan secara klimatologis, kota-kota yang saya sebutkan tadi, itu memang mengalami delay panas maksimum yang melebihi threshold-nya, gitu, ambang batasnya. Inilah hal-hal penting yang perlu kita ketahui, dan biasanya itu terjadi pada tadi ya bulan-bulan Oktober, September Oktober artinya gitu ya, juga Oktober dan April gitu ya, Maret April, ketika memang pergerakan semu dari matahari ini memang bergeser ke selatan ekuator. Tapi kan ini trennya semakin tinggi nih, yang biasanya 35 jadi sekarang sudah nambah 2 derajat gitu ya. Nah, inilah yang kita deteksi sebagai sebuah impact atau dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa nyata gitu ya. Terutama tadi Thailand sudah mengalami heat wave gitu. Jadi bisa saja ini semakin ke selatan nih heat wave-nya gitu ya. Seandainya kita tidak terpisahkan dari laut begitu ya, maka itu akan semakin menuju ke selatan, artinya wilayah di sekitar Singapura misalnya ya. Dan kita ada wilayah Batam, Pekanbaru. Kalau dari data kami itu ya yang menunjukkan bahwa sudah ada kecenderungan kenaikan dari panas ekstrim tadi. Terutama kalau di wilayah Sumatera itu adalah Jambi, ya, Pekanbaru, Riau, dan yang dekat dengan Singapura itu ada wilayah Batam dan sekitarnya. Saya kira itu yang saya sebutkan adalah daerah-daerah sensitif terhadap panas ekstrim yang perlu kita waspadai. Kecenderungannya akan semakin meningkat dari waktu ke waktu atau dari tahun ke tahun. Begitu penjelasannya. Baik, selanjutnya saya ingin langsung tanggapannya dari Dr. Wiwit. Tadi kita telah mendengar dari Bu Erma sendiri mengatakan bahwa saat ini panasnya lebih dari tahun-tahun sebelumnya dan ada daerah-daerah yang sangat sensitif terhadap panas hingga bisa mencapai 35-38 derajat Celcius. Apakah ini akan mempengaruhi secara kesehatan, Dr. Wiwit?
Iya, jadi kita tahu bahwa panas 35 derajat atau di atas 35 derajat tadi betul-betul akan mempengaruhi kesehatan tentunya. Meskipun kadang orang suka bilang masih bisa tahan gitu. Tapi ini tadi disebutkan oleh Bu Erma ada beberapa wilayah di Indonesia yang memang paparan suhu tingginya tuh dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama kalau disertai dengan kelembaban yang tinggi, kurangnya dehidrasi, dan juga mungkin kegiatan aktivitas fisik yang berlebihan di luar ruangan. Nah, pasti akan bertanya, gangguan kesehatan apa sih yang kalau misalnya kita terpapar oleh suhu yang panas? Ada beberapa yang kita perlu ketahui bahwa dampak kesehatan dari suhu panas ini adanya heat stroke. Tadi kan Bu Emma juga mengatakan, jadi dehidrasi dan heat stroke, peningkatan suhu inti tubuh pada akibat paparan panas tadi dapat menyebabkan dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, kerusakan neurologis, kemudian bisa juga menimbulkan kegagalan multi organ, bahkan mungkin juga pada kejadian yang fatal. Nah, gejala yang muncul ini banyak menimbulkan misalnya kelelahan, kemudian kalau kita suka terjadi kram otot, kemudian pusing, sakit kepala, dan juga keringat berlebihan. Tidak itu saja, penyakit yang terkait dengan paparan panas ini ada tadi, sampai dia pingsan, kemudian juga bisa stroke panas yang merupakan efek akut dari pajanan tekanan panasnya tadi yang berkaitan dengan, peningkatan suhu tubuh. Nah, ini juga karena mungkin panas terik, kemudian kepalanya sakit, nggak nyaman tubuhnya, ada juga tekanan emosional yang akan dialami oleh masyarakat. Mungkin cuaca panas ekstrim ini akan menimbulkan tekanan emosional dan masalah kesehatan mental lainnya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa area dengan suhu tinggi itu korelasinya peningkatan gangguan kasus mental itu lumayan cukup ada juga, bisa dihitung lah gitu. Mungkin itu Mbak Ayu yang bisa saya bicarakan. Oke, jadi masyarakat harus memastikan dirinya ini terhidrasi dengan baik begitu ya, Dokter Wiwit. Saya ingin kembali ke Bu Erma. Bu Erma, tadi Anda mengatakan bahwa rata-rata panas akhir-akhir ini ada di suhu sekitar 37 derajat Celcius begitu. Ada kemungkinan tidak untuk suhu ini nanti beberapa hari ke depan akan semakin naik dan prediksinya, analisanya suhu maksimal di Indonesia itu akan mencapai berapa? Ya, untuk kondisi saat ini didukung oleh liputan awan yang sangat minim sebenarnya gitu ya, karena ada dua gejala gangguan cuaca yang terjadi di bagian utara, yaitu ada siklon tropis Nakri yang ada di Laut Filipina gitu ya, dan satu lagi ada pembentukan bibit siklon yang baru 96W. Jadi dua gangguan tropis yang ada di sangat wilayahnya di utara ekuator inilah sebenarnya yang kemudian juga mereduksi awan yang ada di wilayah kita. Padahal awan ini sifatnya dia seperti payung, meneduhkan gitu ya di atmosfer ini. Jadi dia mengimbangi sebenarnya, menyeimbangkan karena kita biasanya kan wilayah yang selalu diliputi oleh awan gitu. Sehingga itu sebenarnya bisa menurunkan atau sedikit gitu ya membuat suhu itu tidak terlalu tinggi. Tetapi kondisi akhir-akhir ini sampai mungkin ya ini akan bertahan beberapa hari ke depan gitu ya, mungkin sampai akhir di bulan Oktober ini itu akan kondisinya sedikit awan. Mengapa? Karena selain ada dua siklon tropis tadi, di Samudra Hindianya juga sekarang sedang ada pembentukan suhu yang panas ekstrim di laut tapi ya. Jadi suhunya itu anomali hampir 2 derajat Celcius. Itu di bagian tengah dari Samudra Hindia. Inilah juga yang mengakumulasi awan, sehingga awan itu banyak konsentrasinya di atas laut, bukan menuju ke wilayah Jawa. Nah, kedua penyebab ini itu memperparah. Artinya ini bisa membuat gitu ya potensi dari cuaca panas terik ini akan terus berlanjut nih. Padahal seharusnya ketika bulan November ini kita sudah mulai monsun dari Asia sudah mulai masuk, musim hujannya sudah mulai konsisten terjadi gitu ya, kembali banyak hujan, tapi itu kemungkinan gitu ya belum bisa terjadi sampai di akhir Oktober. Karena minim awan akan memperparah tadi panas yang efek dari posisi semu matahari. Sehingga ya apakah ini 37 akan stay di sini? Ya, kemungkinannya seperti itu gitu. Sekitar 35 sampai 37 ini akan menjadi
suhu sehari-hari yang kita rasakan, terutama pada siang hari begitu ya, di saat terik begitu. Dan ini harus sunscreen dan seterusnya, kita harus melindungi diri lah intinya. Karena radiasi ini sampai UV 7 indeksnya. 7 itu kan berarti sudah danger gitu ya. Jadi tidak bagus, walaupun cuma 1 jam terpapar itu bisa sangat berbahaya bagi kulit. Karena kan radiasi itu kan energi ya, paket energi yang turun utuh begitu ya. Jadi itu yang dirasakan oleh kulit akan sangat maksimum, sehingga kita perlu melindungi diri sampai di akhir Oktober ini akan ada potensi untuk terus bertahan sekitar 35 sampai 37. Saya kira seperti itu. Oke, penjelasannya. Memang masyarakat harus melakukan antisipasi ekstra ya menghadapi cuaca atau suhu ekstrim saat ini. Saya coba ingin ke Dr. Wiwit. Dr. Wiwit, ini ada sejumlah pihak yang mengatakan bahwa kondisi cuaca atau suhu ekstrim pada saat ini sebenarnya bisa meningkatkan berbagai macam penyakit seperti influenza, batuk, hingga COVID. Itu betul tidak, Dok? Iya, kita tahu bahwa cuaca ekstrim itu tadi disebutkan sama Mbak Ayu bahwa ada kasus seperti influenza, batuk. Nah, memang betul perubahan cuaca yang tidak menentu atau pancaroba tidak secara langsung memang menyebabkan penyakit, tetapi ada virus atau bakteri yang akan menciptakan kondisi yang seperti itu, kondisi yang tidak ideal, dan tapi kondisinya itu ideal bagi si patogennya dan membuat tubuh manusia itu akan lebih rentan. Nah, di dalam cuaca-cuaca yang ekstrim itu tentunya kita harus selalu kembali pada protokol kesehatan. Nah, kita jadi kalau Kementerian Kesehatan terus menghimbau kepada seluruh masyarakat dengan cuaca yang ekstrim ini bahwa kita harus selalu menjaga tubuh kita. Kita harus selalu kembali lagi pada perilaku hidup bersih dan sehat. Kita harus selalu menjaga pencegahan. Misalnya tadi dikatakan cuacanya ekstrim banget sama Bu Erma kan, jadi harus pakai sunscreen. Kemudian kalau memang tidak diperlukan untuk keluar rumah, ya jangan keluar rumah. Tapi kalau misalnya karena cuaca yang ekstrim kemudian ada influenza, ada batuk, dan harus keluar rumah, maka pakailah masker. Buat apa? Untuk melindungi tidak menularkan pada orang lain, atau juga misalnya kalau dia sehat, ya dia tidak tertular oleh orang lain yang kita juga nggak tahu bahwa si orang lain tersebut akan sebetulnya menderita influenza. Dan kemudian juga tentunya kita menjaga pola makan kita. Supaya apa? Supaya terjaga betul kesehatan kita. Cuaca ekstrim itu amat sangat memudahkan bagi si masyarakat ini kalau tidak memperhatikan kondisi tubuhnya, maka ya dia akan jatuh sakit, dan tentunya pengobatan itu perlu beberapa tahap. Jadi misalnya tadi kalau sudah saya katakan kalau harus keluar rumah pakai masker, juga kita mesti tahu ada kelompok-kelompok yang berisiko tinggi, rentan misalnya pada lansia, kemudian pada kelompok tenaga kesehatan, pada ibu hamil, atau bisa juga pada anak-anak. Dan itu perlu juga penanganan atau perlu pencegahan yang lebih teliti lagi supaya tidak terkena oleh penyakit-penyakit tersebut. Meskipun memang kita tahu bahwa karena cuaca itu berganti-ganti, kalau misalnya lagi musim dingin pasti akan terjadi influenza, terus itu adalah menjadi sebuah bagian yang terus bergerak seperti tadi Mbak Erma katakan bahwa akan terus berjalan juga cuacanya, tapi kita tetap harus menjaga tubuh kita itu dalam keadaan bugar. Jadi pencegahan memang harus, perilaku hidup bersih dan sehat harus selalu ada. Kementerian Kesehatan akan terus mengimbau untuk menjaga diri sendiri supaya tidak tertular atau supaya tetap menjaga kebugaran dalam menghadapi cuaca yang ekstrim ini. Baik, saya ingin kembali ke Bu Erma. Bu Erma, kalau tadi Anda juga sempat mengatakan bahwa salah satu faktor dari suhu ekstrim yang saat ini sedang kita bersama hadapi adalah karena memang awan yang ada di wilayah Indonesia itu sedikit begitu. Nah, saya ingin bertanya, apakah memang fenomena alam menjadi penyebab utama dari suhu ekstrim saat ini, atau sebenarnya ada faktor manusia atau faktor lokal lain yang sama berdampaknya sehingga kita bisa mengalami suhu ekstrim yang setiap tahun selalu meningkat? Ya, artinya bahwa 50% di-trigger oleh faktor alam itu sudah pasti begitu ya, karena tadi efek dari minimnya awan yang ada di atas wilayah Jawa begitu. Namun perlu diketahui bahwa ada yang memperparah juga gitu ya. Yang perparah adalah yang disebut dengan pulau panas perkotaan. Dan itu tadi mengapa identifikasi dari hasil riset kami menunjukkan kota-kota besar tadi itu panasnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Tadi saya sebut ada Jakarta, Semarang, Surabaya,
Pekanbaru, Jambi gitu kan, itu mengalami panas ekstrim yang di setiap bulan Oktober dan juga April itu akan mengalami sedikit lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Itu kan berarti ada indikasi kenapa kota-kota tersebut. Berarti kan ada faktor dari pulau panas perkotaan, fenomena yang sebenarnya di-trigger oleh faktor manusia, aktivitas manusia yang ada di dalamnya, industri dan seterusnya. Gitu. Kalau hanya faktor alam, Mbak, nanti bulan November misalnya itu akan ada pembentukan hujan lagi, begitu ya, akan mulai masif lagi dan monsun dari Asia mulai masuk membawa kelembaban yang tinggi, begitu ya, itu akan menyebabkan hujan kembali. Tetapi yang kita lihat adalah tren dari tahun ke tahun dan kenapa kota-kota itu yang menjadi pertanyaan. Artinya kita juga harus memahami ada efek dari land use, land cover yang sudah semakin banyak terdistorsi begitu ya atau tereduksi dibandingkan dengan komposisi bangunan-bangunan fisik. Yang itu tentu saja membuat pulau itu ya disebutnya urban heat island begitu ya. Pulau panas perkotaan tadi menjadi fenomena juga dibandingkan dengan faktor alam. Yang kalau diprosentasekan berarti itu 50 komposisinya 50-50. 50 antara faktor alam tadi, 50-nya lagi itu diperparah gitu ya oleh tadi kondisi dari landscape dari perkotaan yang sudah mulai sangat jauh berubah dari tahun ke tahun. Gitu, Mbak, kira-kira. Ya, andil manusia ini yang harus diantisipasi. Mungkin terakhir saya ingin ke Dr. Wiwit. Dr. Wiwit, singkat saja dari kejadian ini, situasi suhu ekstrim saat ini, apakah ada langkah antisipasi dari Kementerian Kesehatan mungkin memperkuat vaskes-vaskesnya atau sosialisasi kepada masyarakat? Iya, saat ini memang Kementerian Kesehatan terus ya Mbak, tidak berhenti untuk mengadakan imbauan-imbauan kepada masyarakat terkait dengan pencegahan pada penyakit dengan cuaca yang ekstrim ini, dan fasilitas pelayanan kesehatan tetap siap untuk masyarakat, dan jadi kalau ada apa-apa cepat saja datang ke fasilitas kesehatan masyarakat tersebut. Dan tentunya masyarakat sekali lagi tolong patuhi rambu-rambu yang sudah kami himbau, yang sudah kami sosialisasikan supaya tidak menjadi lebih parah. Jadi memang sekali lagi bagi pelaku perjalanan, kelompok risiko tinggi, kemudian lakukanlah perilaku hidup bersih dan sehat untuk pencegahan, dan juga kalau misalnya faktor risiko lain terkait dengan kasus-kasus dengan cuaca ekstrim, timbulnya infeksi saluran pernafasan akut dengan kualitas udara yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh itu, maka sekali lagi kembali tolong jaga, kalau memang harus pergi pakailah masker, kalau tidak tinggallah di rumah. Itu Mbak. Masyarakat dihimbau untuk terus menjaga kesehatan dan pastinya mengingatkan untuk tidak turut andil dalam pemanasan global. Terima kasih telah bergabung bersama kami Ibu Erma Yuli Hastin, peneliti BRIN, dan juga Dr. Widiawati, juru bicara Kementerian Kesehatan. Selamat malam para narasumber, terima kasih, sehat selalu.